Halo orang-orang, kita ngehamtam lagi, ngebahas HAM bersama tamu. Kita ketemu lagi di ngehamtam kali ini. Saya sudah bersama Mas Ai. Ai ini nama lengkapnya siapa? Arif? Eh, Ahmad Arif. Ahmad Ai. Ahmad Arif. Oh, Ahmad Arif. Dipanggilnya Ai. Eh, Mas Ai ini salah satu punggawa. Wih, punggawa. Dia ini profesinya jurnalis, jadi selalu tidak puas dengan jawaban. Eh, Mas Ai ini salah satu punggawa di lapor COVID-19. Lapor COVID-19. Saya ikut diriin lapor COVID-19, tapi abis itu saya nggak tahu urusannya. Nih, si Mas Ai ini yang tahu urusannya. Dan baru-baru ini, minggu lalu, sekarang tanggal berapa ya? Eh, 15 berarti tanggal 7, tanggal 8 minggu lalu lapor COVID dapat penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen. AJI ya, Mas Ai ya. Ya, Bersamaan dengan pindahnya Lionel Messi ke PSG. Jadi hati saya waktu itu antara senang dan sedih gitu ya kan. Eh, kita akan ngobrol soal masih seputar pandemi. Tetapi dengan sejumlah kebenaran, sejumlah fakta yang ditolak oleh pemerintah, tapi sebetulnya sudah dibunyikan oleh lapor COVID-19. Teman-teman bisa cek di laporcovid19.com, ada banyak statement di sana, ada banyak data. Kalian juga bisa cek di YouTube-nya Lapor COVID-19 dan juga di sosial media Lapor COVID-19 dan juga sosial medianya Mas Ai. 2 minggu lalu saya ingat Mas Ai, ini saya mau tanya juga, mengungkap tentang banyaknya kematian-kematian terselubung di desa-desa. Nanti kita akan ngobrol. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan soal kematian-kematian di tempat-tempat terpencil atau desa. Yang kedua, politik vaksin, politik dagang vaksin, dan yang ketiga, kenapa pemerintah menghapus data kematian? Langsung aja tuh Mas Ai, 3 itu, dari mana yang dulu kita bahas nih? ya, dari mana nih? Dari data kematian dulu kali ya. Iya, kenapa pemerintah menurut Mas Ai lapor COVID-19 melihat kenapa pemerintah menghapus data kematian dalam indikator penanganan COVID? Ya, oke. Jadi pertama-tama sih kalau kami berharap sebenarnya penghapusan indikator kematian ya, kematian sebagai indikator untuk melihat apa tuh satu Penanganan COVID. keparahan di satu daerah ini hanya dilakukan sementara ya. Kenapa? Karena seharusnya memang data kematian ini tidak boleh dihapuskan ya, karena data kematian ini indikator yang paling nyata dari pandemi sebenarnya. Karena dari satu kematian atau bahkan 1.000 atau bahkan kalau kita bilang 100.000 sekarang, itu kita akan melihat berlapis persoalan yang ada di situ sebenarnya. Jadi satu orang yang meninggal dalam pandemi itu kita akan melihat persoalan dari sejak di hulu sampai persoalan di hilir gitu. Persoalan di hulu misalnya keterlambatan tes, keterlambatan lacak dan isolasi dan atau kemudian treatment bagi orang yang membutuhkan perawatan, itulah yang menyebabkan sebenarnya tingginya angka kematian sebenarnya. Nah, demikian sebaliknya di level hilir, kematian itu bukan hanya persoalan perawatan di rumah sakit, tapi juga misalnya lemahnya dukungan sosial ekonomi sehingga orang misalnya terpaksa tidak bisa mendapatkan tes misalnya, atau bahkan tidak mendapatkan dukungan sosial ekonomi dari lingkungannya dan seterusnya yang menyebabkan mereka bisa lebih beresiko. Itu juga memberikan indikasi itu gitu, sehingga saya bilang bahwa penghapusan laporan kematian ini, penghapusan kematian itu seperti menghilangkan berlapis persoalan yang sebenarnya kalau kita lacak kita bisa melihat akarnya itu dari kegagalan pemerintah menanggulangi pandemi sebenarnya, sehingga menghapus Jadi, data kematian, iya. kematian ya Jadi seperti itu tadi. kematian itu salah satu indikator yang paling buruk ya untuk menunjukkan paling nyata, dan kehilangan nyawa kan dianggap musibah gitu ya. Betul. Itu dari berbagai rentetan
upaya yang harusnya berlapis-lapis mencegah, tapi akhirnya meninggal juga gitu kan. Nah, apakah ini memang karena pemerintah mau menghilangkan jejak buruk mukanya dalam penanganan pandemi? Ya, kami di Lapor COVID sebenarnya selalu melakukan kritik bahwa apa yang dilakukan saat ini itu memang cenderung untuk mengendalikan data dan informasi sebenarnya. Belum pada mengendalikan pandemi dengan sebenarnya gitu. Makanya data kematian COVID kita itu memang bermasalah ya. Maksud saya sejak awal Lapor COVID sudah mengkritik bahwa data kematian kita ini sangat underreported sebenarnya. Jadi underreported dan memang seperti yang kemarin salah satu alasan dari Kemenkes kan atau Pak Luhut untuk menghapus data kematian ini kan terlambat inputnya gitu ya. Dia bilang seperti itu. Jadi data kematian yang hari ini misalnya bukan dari kejadian kematian saat ini. Sebenarnya keterlambatan input data COVID Indonesia itu bukan hanya data kematian, data tes juga, data kasus aktif juga, data angka kesembuhan itu juga terlambat. Pertanyaannya kenapa hanya data kematian yang dihilangkan sebagai indikator? Jadi kami kemudian melihat bahwa ini ya cherry picking gitu. Jadi mencari indikator yang kira-kira sekarang kan bisa dibilang angka kematian, angka kasus kita kan cenderung turun ya. Cuman persoalannya turun itu kan bisa karena banyak hal. Turun juga bisa karena tesnya bisa turun kan. Sekarang dengan kondisi COVID menyebar di daerah yang nanti akan kita bicarakan lebih luas yang kapasitas tesnya terbatas, sangat mungkin bahwa yang terjadi memang fenomena puncak gunung esnya semakin besar gitu. Jadi kasusnya seolah-olah turun, tetapi penyebarannya mungkin semakin luas gitu. Tetapi which is bahwa kasus memang turun seolah-olah ya kan karena tadi tesnya juga turun. Tetapi angka kematian kita ini kan masih konsisten tinggi ya, di atas 1.000 bahkan di atas 1.500 per hari. Dan data WHO misalnya dalam hampir sebulan terakhir ini jumlah penambahan kematian Indonesia itu juara dunia sebenarnya dibandingkan negara lain ya. Bahkan dibandingkan India di masa puncaknya. India itu ketika puncak COVID ya di bulan Mei waktu itu angka kematian per hari itu sekitar 5.000. Itu paling tertinggi. Indonesia bisa 2.000 dengan jumlah populasi kita yang seperempatnya India. Itu berarti kalau kita proyeksikan sudah 8.000 kalau kita bicara India. Ya. Artinya rasionya kita lebih tinggi ya. Rasionya lebih tinggi dan ini dengan catatan angka kematian kita sangat underreported ya. Jadi laporan kematian yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya lapor COVID sudah mendata ya. Jadi ada gap kematian yang jauh lebih tinggi kabupaten kota sama-sama pemerintah nih. Jadi pemerintah kabupaten kota itu melaporkan angka kematian COVID di Indonesia yang terkonfirmasi COVID itu di minggu lalu ya, setidaknya kami merekapitulasi laporan mereka itu sekitar 19.000 lebih banyak dibandingkan laporan Kementerian Kesehatan dan provinsi ya. Jadi provinsi itu laporannya diturunkan dari Kemenkes. Nah, padahal kemana nih 19.000 kematian yang disampaikan pemerintah kabupaten kota gitu ya, yang hilang di datanya Kemenkes. Itu yang pertama. Yang kedua, gap underreported juga terjadi karena pemerintah daerah itu sebenarnya juga tidak melaporkan sebenarnya angka kematian di daerahnya gitu. Jadi misalnya beberapa contoh ya, kami sempat menelusuri seperti kasus di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu ya, sekitar pertengahan Juli itu beberapa kali angka kematian di kabupaten di kota Malang dan Surabaya itu 0. Bahkan paling banter ada 3, ada 5 dan seterusnya. Tetapi beberapa kali kami melacak di satu rumah sakit aja, misalnya di kota Surabaya pada tanggal 19 Juli ya, ketika kota Surabaya menyebutkan angka kematian karena COVID-0, itu kami menemukan 52 orang meninggal di satu rumah sakit saja gitu. Jadi ada gap yang jauh sekali. Gapnya ini sebenarnya memang dimulai dari sejak ini bukan hanya persoalan teknis, makanya kalau kami lapor COVID itu menilai bahwa gap angka kematian ini bukan hanya persoalan teknis, tapi ada persoalan goodwill ya, yang cenderung tidak ada gitu dalam capture implikasi atau dampak langsung korban. Jadi dan ini juga terlihat ya sejak awal ya. Definisi kematian COVID di Indonesia itu sebenarnya tidak mengacu pada definisi WHO. Kalau mau jadi WHO definisi WHO itu seperti apa? Nah, bulan April tahun 2020 18 April itu WHO sudah mengeluarkan panduan bahwa orang yang meninggal karena COVID itu adalah orang yang secara klinis mengalami COVID ya, secara klinis ya, diduga klinis COVID, termasuk di dalamnya adalah suspek dan probable, artinya kan orang yang baik yang sudah dites maupun belum dites sebenarnya. Tetapi dia klinisnya itu COVID. Yang dikecualikan hanya orang yang meninggal secara pasti bukan COVID, misalnya karena kecelakaan dan yang lain-lain. Jadi dalam definisi ini sebenarnya clear bahwa orang yang belum dites tetapi gejalanya COVID, misalnya kalau di Indonesia istilahnya probable ya,
atau suspek misalnya kalau orang yang sudah Iya. dites antigen itu di Indonesia nggak dicatat. Di Indonesia itu yang dicatat sebagai korban COVID hanya yang meninggal terkonfirmasi dengan PCR. Bahkan antigen aja tidak dicatat gitu. Antigen yang sudah reaktif meninggal. Nah, ini sebenarnya sudah dari awal terjadi penyimpangan bahwa data kematian COVID di Indonesia per definisi itu memang kemudian jadi lebih rendah seolah-olah. Karena dia bahkan mengacu definisi WHO aja enggak gitu. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya ada banyak yang mau saya omongin. Penjelasan Mas Ai ini ya, orang-orang sekalian ya, jadi menggambarkan bahwa tadi ada kutipan yang bagus, pemerintah itu sibuk mengontrol informasi, bukan mengontrol pandemi, kira-kira begitu. Dan yang kedua, yang dihitung sebagai angka positif adalah data yang sudah didiskon. Jadi ada pemotongan data dari daerah ke pusat. Bahkan di daerah saja sebetulnya sudah banyak yang tidak merekap dari fakta-fakta yang sebenarnya. Anda boleh tarik napas, Anda boleh deg-degan dengar informasi dari Mas Ai ini bahwa sebetulnya pemerintah ini lebih mengontrol informasi, bukan bekerja untuk menanggulangi kegagalannya, untuk menanggulangi si pandemi. Jadi pandemi harus ditanggulangi, tapi juga pemerintah nggak sadar sama kegagalan-kegagalan mereka. Nah, itulah latar belakang kenapa kematian dihapus dari angka indikator penanganan COVID. Jadi alih-alih ngomong soal mengakui malah justru bilang bahwa ini karena datanya telat. Ya telat kan bukan berita baru, artinya kapasitas pemerintah kita ya memang telat dalam berbagai hal, sampai banyak kejadian, dan banyak kejadian atau peristiwa itu pun tidak mau diakui. Nah sekarang kita bicara soal kapasitas negara yang soal lain dalam soal penanganan pandemi, soal vaksin. Atau sebelum soal vaksin saya mau ngomong dulu kondisi penyebaran kematian karena COVID di daerah-daerah, di pedalaman, pedesaan, pulau-pulau. Fokus Mas Ai ini terakhir menemukan data-data di pulau-pulau terpencil ya. Itu seperti apa tuh Mas Ai? Ya, jadi ini nyambung dengan data kematian ya. Jadi karena data kematian kita underreported tadi seperti itu, kami mencoba menelusuri sebenarnya kematian yang sesungguhnya COVID ini seberapa besar sih sebenarnya. Jadi beberapa waktu lalu kami mencoba mengumpulkan sampel ya, beberapa tingkat kematian di beberapa desa di Jawa ya. Jadi ini di Jawa dulu, sebelum kita di luar Jawa. Saya mengumpulkan data misalnya di desa Burujul Wetan ya, di Majalengka ya. Ini sebenarnya bukan desa-desa banget ya, tapi masuknya sih desa gitu ya. Nah, di situ di bulan Juli kemarin itu misalnya ada kematian warga itu bisa mencapai 50 orang ya. Dari rata-ratanya itu sekitar ya 3 sampai 5 orang meninggal per bulan gitu ya. Wajarnya di tahun-tahun sebelumnya selama bulan. Nah, tapi bulan Juli itu ada kematian sampai 50 orang meninggal di desa itu. Dan yang menariknya yang dikuburkan dengan protokol COVID hanya sekitar 6 orang gitu ya. Jadi jauh sekali kan gapnya. Kalau kemudian mengacu pada tadi data resmi, kemungkinan yang terdata di desa ini adalah hanya 6 orang yang meninggal karena COVID gitu. Memang kita tidak bisa memastikan bahwa 50 orang yang meninggal di bulan Juli itu adalah karena COVID ya. Pasti bukan semuanya karena COVID. Tetapi kalau kita menggunakan data, ini namanya proyeksi SS-DATE ya. Jadi dalam pandemi, SS-DATE itu adalah kematian berlebih yang terjadi di satu wilayah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, minimal biasanya 5 tahun sebelumnya. Itu kan kita bisa melihat tuh, ada gap kematian setidaknya 45 orang meninggal lebih banyak, dan kalau kita proyeksikan ya 45 orang itu ya kemungkinan karena COVID gitu. Dan artinya apa? Ada 10 kali lipat tingkat kematian di desa yang ini mayoritas tidak terdata sebenarnya. Itu di desa itu ada perang babat atau apa, nggak ada? Ya pasti tidak ada. Ini kan apa itu? Tapi tiba-tiba meninggal gitu. Tiba-tiba meninggal aja. Gitu. Dan gejalanya sebenarnya tadi, kalau kita mengacu pada definisi WHO tadi, gejala orang yang meninggal juga sama ya, sesak nafas, tiba-tiba meninggal dalam waktu dekat, orang yang kemarin ikut mengubur hari ini sakit dan meninggal dan seterusnya. Nah, dan itu nggak pernah di report, diakui oleh pemerintah daerah ya?
Yang paling yang diakui hanya 6 orang tadi kan yang dikubur dengan profil COVID. Yang meninggal di rumah sakit kan 6, yang sisanya meninggal di rumah kan. Iya, tapi gejalanya nggak dihitung. Gejalanya enggak dong, enggak dilihat. Karena kan kita tadi definisi kematian COVID Iya, kita kan iya, iya. dipersempit. Hanya yang dites oleh PCR. Ini konsekuensi tadi penyempitan. Jadi definisi WHO pun dikorupsi ya oleh pemerintah ya. Nah, itu masalahnya. Dan fenomena ini ternyata saya temukan juga di beberapa desa yang lain. Misalnya di salah satu desa di Sidoarjo ya, itu juga sama. Jadi di rata-rata kematian bulan, jadi kebetulan saya dapat data yang cukup bagus ya, per bulan meninggal di desa ini sekitar 5 tahun sebelumnya, dari sejak 2014 sampai 2019. Lalu kemudian saya bandingkan kematian di desa ini, di desa di Kecamatan Bauran di Sidoarjo ini, itu ada di bulan Juli itu ada 35 orang meninggal sampai tanggal 28 aja itu padahal rata-rata itu hanya sekitar 2 sampai 3 orang. Sama. Di datanya lapor COVID ada berapa desa yang kayak begitu? Kami kemarin ngambil sampel di 4 desa ya. Jadi 4 desa di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Itu rata-rata trennya itu kematian anomali kematian di desa itu 10 kali lipat dari normal bulanannya ya, di bulan-bulan yang normal di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang tercapture oleh data oleh pemerintah ya paling tadi hanya sekitar 5, 10 nggak sampai malah, jadi sangat kecil sekali. Itu pun kalau dicatat ya, kita juga nggak yakin apakah benar data dari desa itu tercatat atau tidak. Ini temuannya lapor COVID lah, kira-kira gitu ya. Pemerintah nggak mau ngakui. Tapi intinya bahwa kematian yang terjadi di komunitas ya, terutama saya khawatir semakin jauh ke desa, semakin jauh di pedalaman, termasuk ini juga di luar Jawa, tingkat underreported kematian itu pasti akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena akses terhadap tes itu kan semakin terbatas. Dan banyak orang yang kemudian sakit itu tidak ke rumah sakit kan sebenarnya. Makanya di lapor COVID kami membuat dashboard khusus untuk tentang orang-orang yang meninggal selama isoman. Jadi pemerintah sampai sekarang kan tidak pernah mempublish nih berapa banyak orang yang meninggal selama di luar rumah sakit ya. Orang isoman meninggal di rumah ya, artinya dia meninggal di rumah. Ini bahkan sebagian yang isoman ini sebenarnya sebagian besar sudah dengan tes ya, tes antigen ya. Kami itu udah sampai hari ini itu angka kami itu sudah 3.000-an orang ya meninggal isoman. Padahal ini pasti fenomena gunung es. Kenapa? Karena data kami ini terutama berbasis laporan ya, crowdsourcing kan. Laporan warga yang melaporkan mengenai keluarganya, tetangganya yang menjalani isoman dan meninggal. Itu udah 3.000 orang gitu. Data pasien isoman yang meninggal ini sebenarnya sangat krusial sekali, tapi sayangnya memang sampai sekarang pemerintah tidak mengumumkan data ini kecuali Pemprov Jakarta ya. Sejauh ini hanya Jakarta yang mau terbuka datanya dan memberikan datanya ke lapor COVID gitu ya. Jadi dari 3.000 orang yang meninggal tadi, yang meninggal di Jakarta isoman itu 1.200 ya. Kenapa di Jakarta banyak? Karena Jakarta melakukan pendataan itu dan officially ngasih datanya ke kita gitu. Di luar Jakarta kami mengasumsikan ini adalah gunung es gitu ya. Kenapa? Karena data kami di luar Jakarta itu berbasis laporan tadi, crowdsourcing dari warga gitu, yang pasti tidak semua orang melaporkan kematian keluarganya, tetangganya, dan seterusnya. Kami menduga bahwa kematian isoman ini sangat besar sekali sebenarnya di komunitas. Kenapa pemerintah daerah atau pemerintah nggak mau memberikan datanya atau mempublis data kematian selama masa isoman? Nah, ini justru yang jadi pertanyaan, kenapa itu? Karena sebenarnya ini menjadi cermin kegagalan penanganan pandemi di daerah itu juga, gitu sebenarnya. Jadi kan isoman ini kan menandai kenapa orang harus isoman gitu ya? Karena dia tidak bisa mendapatkan akses rumah sakit sebenarnya, kebanyakan kan. Jadi dia isoman ini kan seharusnya ditujukan untuk orang yang mengalami gejala ringan atau asimptomatis kan sebenarnya, tanpa gejala kan. Sampai ketika orang gejala berat harus isoman, itu kan indikator bahwa vaskes kita tidak memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya proses pemantauan di puskesmas juga tidak jalan kan, yang seharusnya isoman ini kan terpantau kan, tetapi tidak jalan. Dan yang ketiga memang ada persoalan sosial ya. Sebagian masyarakat kita itu memang tidak mau atau menghindari rumah sakit ya. Karena termakan oleh misinformasi mengenai ini ya, pengcovidan dan yang lain-lain ya. Dan which is kalau ini kita tracing sebenarnya ini juga menjadi hilir ya, atau menjadi implikasi dari kegagalan komunikasi risiko oleh pemerintah ya, yang cenderung mengedepankan berita baik dan berita positif dan seterusnya. Jadi kami melihat bahwa ini
kematian isoman itu indikator paling nyata kegagalan dalam penanganan pandemi. Karena orang harus meninggal di luar fasilitas kesehatan. Yang seharusnya Iya. mendapat perawatan dia tidak gitu, dan dia meninggal sendirian dan tanpa ada supporting sosial dari sosial lingkungannya dan sosial. Ini apa ya, kalau saya membuat leveling orang yang meninggal isoman COVID isoman itu level paling buruk lah dalam skala kematian terkait pandemi ya. Iya, iya, iya. Jadi ini mungkin juga ya orang-orang sekalian ya, informasi dari masa ini untuk menggambarkan bahwa kematian di desa-desa itu melonjak tajam di sampling beberapa desa yang ada di Jawa. Ini juga faktornya karena memang tidak telat atau tidak ada penanganan atau ketiadaan penanganan dari pemerintah terhadap mereka. Plus memang ada kegagalan bagaimana pemerintah itu mengedukasi masyarakat untuk percaya mau menangani gejala yang ada dalam penanganan sesuai standar COVID gitu kira-kira. Nah sekarang kalau di pulau-pulau kecil gimana ceritanya nih sekarang nih? Ini kan lebih mengerikan lagi ya. Mereka ada yang butuh berjam-jam harus ke sana. Memang COVID ini sudah masuk cukup luas ya. Sampai kemarin ada satu pulau namanya Pulau Lakor ya, itu di Maluku Barat Daya ya, Maluku MBD. ya, MBD yang berbatasan dengan Pulau Timor ya. Timor Tetapi Leste. aksesnya harus dari Ambon 4 hari kalau naik kapal atau naik pesawat. Lebih dekat dari Kupang itu biasanya. Lebih dekat ke Kupang sebenarnya, tetapi jauh sekali. Nah itu bahkan udah sampai sana ya, dan kita pasti tahu bahwa pulau-pulau ini akses terhadap tes sangat kecil sekali pasti. Ya, dia tidak akses terhadap fasilitas kesehatan juga sangat kecil. Tidak ada dokter di sana, hanya ada perawat atau bidan, dan ini tipikal terjadi juga di pulau yang lain ya. Saya sempat komunikasi dengan teman di Pulau Aru juga hampir sama bahwa COVID ini sudah masuk ke pedalaman, dan persoalannya klasik sama, bahwa rata-rata orang dengan gejala tapi tidak dites gitu. Ada yang meninggal kita juga nggak akan tahu persis datanya kan, karena persoalan data teman dari beberapa teman di komunitas adat di Aru juga cerita misalnya bahwa setiap hari ada orang aja yang meninggal gitu, tapi mereka nggak tahu apakah meninggal karena apa. Dan saya mengasumsikan bahwa semakin jauh dari akses terhadap pemeriksaan misalnya, ya pasti kita akan semakin mendapatkan fenomena underreported kematian dan kasus pasti. Jadi kita kasus kan kecil atau besar kalau tergantung tesnya gitu, dan angka kematian kita sayangnya hanya disandarkan pada itu. Penyelidikan epidemiologi berbasis gejala itu belum dilakukan dengan baik, dan apalagi kita sangat tahu bahwa daerah-daerah ini memiliki sumber daya kesehatan juga yang sangat terbatas. Banyak sekali desa-desa yang pedalaman yang tidak memiliki dokter, tidak ada perawatnya terbatas, oksigennya juga terbatas gitu, vaksin juga pasti terbatas dan seterusnya. Dan fenomena yang sama juga terjadi ya kemarin saya menghubungi, kebetulan saya pernah ke sana, namanya di desa di Longsule. Longsule itu di pedalaman Kalimantan Utara, yang ke sana harus naik pesawat perintis atau jalan darat disambung perahu itu 2 minggu itu. Saya pernah ke sana 2 minggu. 2 minggu karena memang itu jalannya hancur sekali. Jadi harus naik kapal, lalu kemudian sambung naik mobil. Kalau jalan darat sama perahu itu 2 minggu. Dan itu udah ada COVID gitu. Bayangkan gitu. Jadi sudah ada COVID, sudah ada yang meninggal. Saya kemarin berkomunikasi dengan kepala puskesmasnya di sana. Kebetulan saya pernah ke sana 3 tahun yang lalu ya. Dan COVID sudah merebak, sudah puluhan orang yang kena. Dan bayangkan saja, yang ada hanya puskesmas, yang ada hanya perawat, ada bidan gitu. Bagaimana mau menghadapi COVID ya? Ini situasinya sangat mengkhawatirkan sebenarnya kalau merebaknya COVID di pedalaman ini semakin meluas ya. Dan saya juga dapat informasi misalnya di desa-desa di Apokayan dan beberapa komunitas masyarakat adat yang lain itu sudah terjadi. Dengan situasi yang tadi, pra-COVID itu mereka sudah mengalami ketimpangan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan sebenarnya. Sehingga ketika sekarang mereka menghadapi COVID, tentu resikonya pasti akan timpang. Nah ini yang harus jadi PR kita. Jadi kalau saya bilang bahwa masuknya COVID ke daerah-daerah pedalaman ini cermin kegagalan kita melakukan mitigasi sebenarnya, mencegahnya gitu. Ini seharusnya kematian yang bisa dicegah. Kalau saya bilang ya bahwa kalau dari awal kita bagus dalam mitigasinya, dan kita tahu bahwa situasi
di dalam komunitas adat atau masyarakat pedalaman ini sangat minim infrastruktur kesehatan, seharusnya kita mati-matian untuk mencegah itu gitu ya, membatasi pelaku perjalanan dengan sangat serius dan seterusnya gitu. Tapi ini kan tidak kita lakukan. Terakhir Mas Saya kan juga mau ada kegiatan lain. Soal vaksin nih. Ini soal vaksin. Ini sebetulnya apa sih ini strategi dagangnya? Kita dapat vaksin udah sampai lebih dari 140 juta vaksin sumbangan dari kiri kanan. Itu satu hal. Yang kedua, lalu masyarakat dipaksakan untuk vaksin, ya kan? Sementara masyarakatnya punya distrust yang makin meningkat kepada pemerintah. Lalu dari sisi dagangnya sendiri, ini kita nggak ngerti ini agendanya pemerintah nih apa, temuannya lapor COVID tuh gimana soal vaksin ini? Ya, jadi kalau vaksin itu terutama yang jadi catatan kami itu adalah persoalan ini ya, ketimpangan akses yang pertama ya, dan ketimpangan akses maupun distribusi ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, WHO juga beberapa kali menyoroti ini sebenarnya. Jadi ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki cakupan vaksin jauh lebih tinggi. Misalnya laporan WHO yang yang bulan lalu itu misalnya nyebutin selain Jakarta itu adalah Kepulauan Riau dan Bali dan Sulawesi Utara. Yang kalau kita lihat ini sebenarnya daerah-daerah yang menjadi pusat pengembangan ekonomi wisata sebenarnya, terutama Sulawesi Utara, Bali dan sebagainya. Jadi kami menduga sementara ada daerah-daerah lain yang bahkan nakesnya itu masih tinggi untuk tidak divaksin ya. Jadi di laporan WHO itu disebutin misalnya Papua, Maluku, Aceh dan beberapa daerah lain itu bahkan nakesnya itu masih nol, vaksin itu masih banyak. Yang kami kemudian menduga bahwa ini kemungkinan ada bias distribusi juga. Jadi vaksin yang seharusnya menurut kembali kalau kita mengacu pada kriteria WHO itu kan vaksin itu harusnya diberikan sesuai dengan prinsip equity ya. Jadi equity dengan berdasarkan prinsip kesehatan. Jadi pertama-tama harus diberikan kepada kelompok prioritas dan rentan. Siapa sih kelompok prioritas rentan itu? Nakes dan lansia misalnya. Itu harus benar-benar ini karena mereka memiliki tingkat keterpaparan tinggi dan kalau untuk lansia itu kan resikonya jauh lebih tinggi. Seharusnya ini dikejar duluan, tapi sekarang kan lansia masih jauh dari itu ya. Nah, sayangnya daerah-daerah tadi yang menjadi target pariwisata seperti bahkan di Kepri itu juga tidak berimbang ya. Kepri itu jauh lebih timpang misalnya di Batamnya misalnya atau di Bintannya yang dekat ke kawasan ekonomi khususnya gitu. Tapi di pulau-pulau lainnya, di pedesaannya itu juga timpang sekali sehingga kami mencurigai bahwa ini memang dari awal setting strategi untuk vaksinasi kita juga bias kepentingan ekonomi yang itu membahayakan akhirnya ketika COVID soalnya menteri meluas apa ini ada kaitannya nggak dengan ya menterinya kan orang bisnis semua nih. Nah saya nggak tahu ya, tetapi ini saya melihat implikasinya ya. Jadi implikasinya yang jelas seperti ini ketika dan ini persoalan mengenai aksesibilitas vaksin ini sangat timpang ya, banyak daerah yang bahkan sampai sekarang kesulitan vaksin. Saya barusan tadi berkomunikasi dengan ada pelapor yang menyampaikan bahwa dia sudah 1 bulan ini stranded di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Jadi dia pekerja yang mendapat kontrak kerja di Kalimantan dan harus pulang. Seharusnya bulan lalu tidak bisa pulang. Kenapa? Karena dia tidak bisa terbang kalau belum vaksin. Sementara dia sudah berulang kali mencari vaksin di sana tidak dapat. Jadi sudah 6 kali setidaknya dia antre vaksin dari jam 5 pagi sampai ini nggak dapat. Dan ini juga ada masalah karena distribusi vaksin terutama diserahkan melalui institusi-institusi seperti militer, polisi, bahkan partai untuk menyelenggarakan vaksin massal seperti itu yang ternyata ini juga menyulitkan bagi sebagian orang. Jadi pekerja ini sudah stranded 1 bulan, dia nggak bisa pulang, kontraknya udah habis, tapi dia nggak bisa terbang. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, syarat untuk vaksin sudah dijadikan sebagai syarat aksesibilitas terhadap pelayanan, termasuk penerbangan, termasuk bahkan layanan akses bantuan ya. Kalau Pak Jokowi kemarin bilang kan kalau yang belum vaksin bisa jadi dihambat dalam dikasih. Tetapi ada persoalan distribusi, ada persoalan ketimpangan akses. Jadi persoalan sekarang ini sebenarnya lebih ke orang yang kesulitan mendapatkan vaksin dibandingkan orang yang misalnya tidak mau divaksin. Tetapi yang jadi narasi kan seolah-olah ini para penolak vaksin yang disalah-salahkan. Padahal persoalannya adalah persoalan di persoalan vaksin yang ini belum lagi kita bicara mengenai
ini ya apa tuh penyimpangan-penyimpangan, karena saya dapat informasi misalnya bahkan ada beberapa orang yang sudah divaksin lebih dari 3 kali misalnya, bahkan sekarang mau vaksin yang keempat kali gitu. Ini terjadi gitu. Jadi dari mana ini ininya gitu, dan jadi ada persoalan transparansi juga, dan saya khawatir bahwa penggunaan kalau tidak ada pengawasan yang serius ya tadi akan ada orang yang mungkin akan berlebih dapat vaksin, yang lainnya nol pun vaksin belum dapat sama sekali gitu. Jadi ini persoalan yang menurut saya lagi. Yang menolak vaksin tuh signifikan nggak jumlahnya? Kalau saya melihat kok narasinya kayak digede-gedein, mereka dianggap sebagai penyebab atau biang kerok vaksin belum optimal gitu. Ya ini kalau saya melihat ya bahwa ini adalah bagian dari tadi pengendalian informasi juga ya. Jadi saya melihat bahwa pasti ada yang menolak vaksin ya. Saya juga ketemu beberapa di antaranya, tetapi sebenarnya ada perubahan juga ya. Jadi terutama setelah meluasnya varian Delta ini, banyak orang yang sebelumnya menolak sebenarnya pengen vaksin juga. Tetapi kalau kita membaca data dengan benar ya, terutama di daerah-daerah yang terjadi saat ini sebenarnya orang yang mau divaksin tapi vaksinnya tidak ada gitu. Ini yang terjadi. Jadi kalau menurut saya kalau pemerintah mau fokus aja menyelesaikan orang-orang yang mau divaksin ini, yang sudah antri vaksin sampai 6 kali misalnya, dan bahkan di beberapa daerah itu sudah dapat vaksin 1 mau vaksin 2 itu sudah terlambat sampai 1 bulan misalnya. Seharusnya kayak misalnya kemarin dilaporkan teman-teman dari di Molo ya, di Kabupaten Sowe, Nusa Tenggara Timur, kemarin ada yang melapor ke kami bahwa dia seharusnya divaksin sudah beberapa minggu yang lalu, sampai sekarang belum dapat vaksin. Jadi kalau pemerintah mau fokus di sini aja gitu, jangan menyalahkan masyarakat yang tidak mau divaksin, udah deh anggap lupakan saja dulu gitu, tapi fokus selesaikan dulu orang-orang yang mau divaksin dan tidak dapat divaksin. Itu menurut saya lebih realistis gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa strategi tadi blaming the people itu lebih dominan dibanding menyelesaikan persoalan yang sebenarnya ada di depannya yang tidak diselesaikan gitu. Jadi ini Oke. Baik, terima kasih Mas Hai. Saya nanti barangkali minggu depan mau wawancara lagi dengan teman-teman lapor COVID. Datanya cadas-cadas, gurih datanya. Tapi karena teman-teman lapor COVID-19 yang datanya Anda bisa lihat di laporcovid19.com itu terus diupdate, maka nanti kita akan diskusi dengan beberapa hal yang lain. Ada 3 tema, ada banyak catatan soal kematian di daerah-daerah terpencil, dan juga soal ketidakadilan terhadap vaksin. Mas Ai memberikan banyak catatan sekali. Saya tidak bisa, kalau Anda kurang jelas dari saya, Anda ulang lagi aja video ini. Tapi jelas bahwa pemerintah itu banyak melakukan diskriminasi dan menutupi dirinya dalam soal vaksin, menyalahkan pada mereka yang tidak mau vaksin. Jumlahnya nggak signifikan, tapi sebetulnya pemerintah berkontribusi pada ketidakadilan atau ketiadaan distribusi yang adil. Distribusi vaksin hanya di daerah-daerah wisata, banyak Bali, Kepri, dan juga Sulawesi Utara, daerah wisata atau daerah ekonomi khusus. Jadi pendekatannya bisnis lagi, bukan pada pendekatan kesehatan. Indikator kematian sebagai indikator dihapus, apalagi kematian-kematian yang di daerah-daerah terpencil. Dia tidak tergambarkan sebagai data. Kayaknya pemerintah ketakutan. Tapi semakin pemerintah ketakutan untuk dibilang gagal, maka semakin kelihatan bahwa mereka gagal. Bukan hanya gagal dalam pandemi, tetapi juga gagal dalam komunikasi, dan bahkan menurut saya melakukan penggelapan data yang harusnya diberikan kepada masyarakat. Untungnya masih ada WHO yang berani mempublikasi, dan untungnya ada masyarakat, perwakilan masyarakat seperti teman-teman lapor COVID-19 yang juga speak the truth ya, bicara apa yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Kita akan ketemu di Ngehamtam berikutnya, orang-orang sekalian, ngebahas HAM bersama tamu. Mas Ai, terima kasih banyak. Salam dengan teman-teman lapor COVID-19.
Pak.